Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Riksan Radiaman Faros dengan NPM 22 12 24 1021. Yang saya hormati Ibu Andini selaku dosen pengembangan prasarana wilayah dan kota dan rekan-rekan semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas ujian tengah semester mata kuliah pengembangan prasarana wilayah dan kota, di mana tugas tersebut adalah reflective writing dan review paper. Yang pertama, saya akan memaparkan tugas refleksi review pada perkuliahan kali ini, mulai dari awal kuliah sampai dengan menjelang ujian tengah semester. Saya belajar mengenai pengantar pengembangan prasarana wilayah dan kota, kemudian juga ada pengelolaan prasarana wilayah dan kota. Yang ketiga ada komponen prasarana wilayah dan kota, khusus sistem drainasi. Dan yang keempat adalah komponen prasarana wilayah dan kota, infrastruktur air bersih. Untuk perkuliahan pertama yaitu pengantar pengembangan prasarana wilayah dan kota. Secara garis besar, kita belajar mengenai definisi, ruang lingkup, peranan para pihak, dan sejarah perkembangan. Untuk definisi sendiri, pengembangan prasarana wilayah dan kota menurut para ahli seperti Jen dalam Al-Qadri 2001 adalah proses yang melibatkan hubungan harmonis antara sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sambil mempertimbangkan daya tampung lingkungan. Definisi ini juga mencakup upaya untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah dan meningkatkan produktivitas wilayah. Pengembangan prasarana wilayah dan kota adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk ruang lingkup menurut Tarigan 2015, pengembangan infrastruktur wilayah dan kota harus mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan agar menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan. Berdasarkan cakupan ruang lingkupnya, pengembangan prasarana ini dapat diklasifikasikan menjadi perencanaan pengembangan wilayah dan perencanaan pengembangan kota. Berikut adalah pihak-pihak yang berperan mewujudkan pengembangan wilayah dan kota, yaitu yang pertama ada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, akademisi, pihak swasta, lembaga internasional, dan komunitas ataupun kelompok masyarakat. Sejarah perkembangan prasarana atau infrastruktur di Indonesia. Sejarah perkembangan infrastruktur di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode, masing-masing dengan karakteristik dan fokus yang berbeda. Yang pertama ada periode prakemerdekaan, ada periode Orde Lama pada tahun 1945 sampai dengan 1965, ada periode Orde Baru dari 1965 sampai 1998, dan yang terakhir periode Reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Sejarah perkembangan prasarana atau infrastruktur di Indonesia dimulai pada periode prakemerdekaan, di mana pembangunan infrastruktur pada masa kolonial ini seringkali mengabaikan kebutuhan masyarakat lokal dan menimbulkan kesenjangan sosial. Pada periode Orde Lama, pengembangan infrastruktur pada masa ini terkendala oleh keterbatasan sumber daya, instabilitas politik, dan fokus pada pengembangan nasionalisme. Periode Orde Baru menjadi pencapaian penting dalam pembangunan infrastruktur, dengan salah satu pencapaiannya yaitu pembangunan jalan tol pertama di Indonesia. Sementara periode reformasi 1998 sampai sekarang ditandai dengan desentralisasi dan otonomi daerah. Kemudian, materi kedua, kita belajar mengenai pengelolaan prasarana wilayah dan kota. Definisi prasarana wilayah dan kota atau infrastruktur wilayah dan kota dapat didefinisikan sebagai semua fasilitas dan infrastruktur yang dibangun dan dikelola untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan di suatu wilayah atau kota. Prasarana ini mencakup jaringan transportasi, sistem energi, sistem air dan sanitasi, sistem komunikasi, dan fasilitas umum lainnya. Sistem infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Kemudian ada kewenangan pemerintah terkait infrastruktur. Untuk peran masing-masing pemerintah, yaitu pemerintah pusat memiliki kewenangan utama dalam perencanaan, pembangunan, dan pengawasan infrastruktur berskala nasional. Kewenangannya mencakup pembangunan jalan tol dan jalan nasional, pengelolaan jaringan transportasi antar provinsi dan internasional, penyediaan pembiayaan dan kerjasama internasional, dan penetapan standar dan regulasi infrastruktur nasional. Kemudian ada pemerintah provinsi yang memiliki tanggung jawab atas pembangunan infrastruktur yang berskala antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi. Kewenangannya meliputi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, koordinasi antar kabupaten atau kota dalam pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya air lintas kabupaten atau kota. Kemudian juga ada pemerintah kota atau kabupaten yang bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur dalam wilayah administrasi masing-masing. Ruang lingkup kewenangannya yaitu pembangunan jalan kabupaten atau kota, pengelolaan pasar, terminal, dan fasilitas publik lainnya, penyediaan air bersih, sanitasi dan perumahan rakyat, serta pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Kemudian untuk yang terakhir yaitu sistem infrastruktur. Sistem infrastruktur di Indonesia terdiri dari sistem transportasi, energi, air, dan sanitasi, sistem komunikasi, sistem infrastruktur lainnya, contohnya sistem irigasi, sistem pengelolaan sampah. Dengan demikian, sistem infrastruktur di Indonesia mencakup berbagai jenis infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kemudian pada materi ketiga ini, kita belajar mengenai komponen prasarana wilayah dan kota, khususnya sistem drainase. Drainase secara definisi berasal dari kata drainage yang mempunyai arti mengalirkan, mengeringkan, menguras, membuang, dan mengalihkan air. Dalam bidang teknik sipil, drainase secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan teknis untuk mengurangi kelebihan air
baik yang berasal dari air hujan, rembesan, maupun air irigasi dari suatu kawasan lahan, sehingga fungsi kawasan lahan tidak terganggu. Sistem drainase merupakan suatu jaringan infrastruktur yang dirancang dengan tujuan mengatur dan mengendalikan aliran air dalam suatu lingkungan, terutama dalam konteks perkotaan. Hal ini mencakup segala bentuk struktur dan saluran yang dirancang untuk mengalirkan air hujan dan limbah menuju tempat yang lebih aman. Sistem jaringan drainase berwawasan lingkungan adalah konsep yang mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas air, serta keberlanjutan ekosistem. Konsep ini menekankan pada pengelolaan air hujan agar lebih banyak yang meresap ke dalam tanah, mengurangi aliran permukaan, dan mencegah banjir. Bertujuan untuk mengelola air hujan secara lebih efisien dan berkelanjutan, dengan menekankan pada infiltrasi air ke dalam tanah dan penggunaan air yang lebih bijaksana. Kemudian ya, ada pengelolaan dan penyediaan sistem drainase. Berdasarkan pembagian wewenang pengelolaan dan fungsi pelayanan, sistem drainase perkotaan dibagi menjadi tiga macam, yaitu sistem drainase lokal, sistem drainase utama, dan pengendalian banjir atau flood control. Sistem drainase lokal melayani kawasan kota, seperti sistem drainase khusus daerah atau kompleks pemukiman, area pasar, daerah komersil, perkantoran, kawasan industri, dan kawasan pariwisata. Pengelolaan sistem drainase lokal menjadi tanggung jawab masyarakat, pengembang, atau instansi terkait. Sistem drainase utama atau major urban drainage, yaitu jaringan saluran drainase primer, sekunder, dan tersier, beserta sarana dan prasarana pelengkap lainnya, guna memenuhi kepentingan sebagian besar masyarakat. Pengelolaan sistem drainase utama merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten atau kota. Pengendalian banjir atau flood control. Pengendalian banjir adalah upaya untuk mengendalikan aliran sungai maupun badan air lainnya agar tidak meluap atau menggenangi daerah perkotaan sekitar, sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Pengendalian banjir merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Konstruksi atau bangunan pada sistem flood control diantaranya berupa tanggul, pintu air, atau saluran floodway. Sistem drainase yang baik adalah jaringan infrastruktur terpadu yang dirancang untuk mengatur aliran air dalam lingkungan perkotaan. Melalui perencanaan yang terintegrasi, sistem ini mampu mengatasi curah hujan ekstrim dan perubahan lingkungan sambil menjaga stabilitas tanah dan mengurangi infrastruktur. Kemudian ada komponen prasarana wilayah dan kota, secara khusus mengenai infrastruktur air bersih. Secara definisi, air bersih adalah air yang memenuhi standar kualitas tertentu sehingga aman digunakan untuk keperluan sehari-hari. Secara fisik, air bersih tampak jernih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa, serta bebas dari kontaminasi berbahaya, baik mikroorganisasi patogen maupun zat kimia beracun. Kemudian ada konservasi air. Konservasi air merupakan upaya pengelolaan sumber daya air untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan dan keberadaan sumber daya air agar tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat dari tahun ke tahun. Pada dasarnya, konservasi air dilakukan dengan menghindari faktor-faktor eksternal, baik dari alam maupun aktivitas manusia yang dapat menyebabkan kerusakan dan menurunnya potensi sumber air beserta prasarananya, dan mengakibatkan pencemaran air. Kemudian juga ada erosi dan sedimentasi serta pengendaliannya. Dalam proses pembangunan dan pengembangan prasarana wilayah dan kota, seringkali terjadi gangguan terhadap keseimbangan ekologis lingkungan. Salah satu dampak signifikan dari aktivitas ini adalah terjadinya erosi dan sedimentasi. Erosi merupakan proses lepasnya partikel-partikel tanah akibat pengaruh alam seperti air hujan dan aliran permukaan, sementara sedimentasi adalah pengendapan material hasil erosi yang terbawa oleh aliran air dan terakumulasi di tempat-tempat seperti saluran drainase, sungai, waduk, ataupun danau. Kedua proses ini saling berkaitan dan dapat memicu permasalahan lingkungan serta mengancam keberlanjutan infrastruktur yang dibangun. Faktor penyebab erosi dan sedimentasi meliputi pembukaan lahan dan dalam skala besar tanpa perlindungan tanah yang memadai, sistem drainase yang buruk atau tidak terencana, penggunaan lahan yang tidak terkontrol, jenis tanah yang mudah tererosi, intensitas hujan yang tinggi, serta tata guna lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang. Beberapa strategi untuk mengendalikan erosi dan sedimentasi. Pendekatan teknis sipil melibatkan pembangunan teras ring di lahan miring, bangunan check dam, dan bangunan penahan tanah. Manajemen konstruksi meliputi penjadwalan pekerjaan tanah saat musim kemarau, memasang pelindung lahan sementara, serta pembangunan saluran drainase sementara. Kemudian bisa juga dilakukan dengan pendekatan vegetatif mencakup penanaman kembali vegetasi penutup tanah. Untuk mengendalikan sedimentasi bisa dengan cara pembangunan kolam sedimentasi, penanaman buffer zone atau filter strip di sepanjang saluran air, serta pemeliharaan rutin terhadap saluran air dan waduk untuk mencegah akumulasi sedimen berlebih. Kemudian ada kekeringan dan strategi pengelolaannya. Masuk untuk menangani kekeringan dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu metode penanggulangan jangka pendek, jangka menengah, kemudian jangka panjang. Untuk jangka pendek bisa dengan memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat untuk keperluan rumah tangga dengan dropping air bersih dan membantu menanggulangi penyakit menular akibat kekeringan. Metode penanggulangan jangka menengah meningkatkan ketersediaan sumber air seperti pembangunan sumber gali, sumur pantek, sumber air tanah dalam, penampungan air hujan atau PAH, terminal air di wilayah desa rawan kekeringan dan embung. Mana? Metode penanggulangan jangka panjang bisa dengan reboisasi di wilayah sekitar sumber mata air, rehabilitasi lahan, dan konservasi tanah lahan situ. Pengelolaan hutan bersama masyarakat atau PHBN, dan pembangunan demplot sumber resapan di wilayah rawan kekeringan. Jadi untuk menjaga ketersediaan air diperlukan bangunan-bangunan penunjang yang dapat menampung air hujan seperti embung, pemanenan air hujan atau PHA, APSA, dan akuifer buatan. Kemudian untuk pesan pembelajaran kuliah pengembangan prasarana wilayah dan kota,
Tentu saja materi ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana infrastruktur menjadi tulang punggung dalam pembangunan wilayah dan kota. Melalui kuliah ini, saya belajar bahwa pengembangan prasarana tidak hanya berkaitan dengan aspek titik jalan, jembatan, dan saluran air, tapi juga menyangkut perencanaan yang matang, keberlanjutan, dan keterpaduan dengan kebijakan tata ruang. Pembelajaran ini membuka wawasan saya tentang pentingnya sinkronisasi antara pembangunan prasarana dan pertumbuhan wilayah, termasuk dampaknya terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakat. Selain itu, studi kasus dan tugas-tugas juga sangat membantu untuk mengasah kemampuan dan analisis dan perencanaan strategis dalam konteks nyata. Secara keseluruhan, materi ini sangat relevan untuk dipelajari oleh mahasiswa karena menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Baik, untuk tugas kedua yaitu review jurnal akademik dengan judul Perencanaan Penerapan Sistem Drainase Berwawasan Lingkungan Ekodrainase di Kawasan Kecamatan Talo yang ditulis oleh Nurul Ipada Zahra, Nisa Pratiwisalah, dari Pangurisang, dan Muhammad Yunus Ali. Yang pertama, sistematika pembahasan. Ke-1 itu latar belakang penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian, metode penelitian. Yang kedua, langkah penelitian dan hasil penelitian. Yang ketiga, kekuatan dan kelemahan penelitian. Yang keempat, kesimpulan. Latar belakang penelitian, kawasan Kecamatan Talo, khususnya Kelurahan Ujung Pandang Baru, rawan terhadap banjir. Salah satu ruas jalan yang paling sering terkena dampak banjir adalah Jalan Gatot Subroto. Dengan mengatasi masalah drainase di Jalan Gatot Subroto, permasalahan banjir di kawasan tersebut dapat sedikit terasa. Beberapa upaya penanganan telah dilakukan, tetapi dibutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berwawasan lingkungan. Seperti konsep ekodrainase, hal ini penting untuk mengendalikan air hujan agar tidak terbuang banyak dan bisa meresap ke dalam tanah. Metode-metode seperti bioretensi merupakan salah satu bentuk pengelolaan limpasan air hujan dengan prinsip-prinsip alami. Tujuannya itu untuk menganalisis kondisi existing sistem drainase di Kelurahan Ujung Pandang dan merencanakan pengembangan sistem drainase yang berwawasan lingkungan di wilayah tersebut. Objek penelitiannya yaitu penanganan banjir di ruas Jalan Gatot Subroto dengan metode ekodrainase, dan metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, pengumpulan data, dan analisis data. Langkah penelitian. Langkah penelitiannya adalah menganalisa intensitas curah hujan dengan menggunakan metode rasional atau hubungan antara debit limpasan dengan curah hujan, kemudian membandingkan debit existing dengan debit banjir rencana dengan rasio Q banjir dibagi Q existing, didapatkan Q banjir 0,975 lebih besar daripada Q existing, dengan rasio 1,21 lebih besar daripada 1. Kemudian mencari debit genangan. Q genangan adalah Q banjir dikurangi Q existing. Genangan didapatkan 0,138, kemudian selisihnya digunakan untuk dijadikan bioretensi. Kemudian mencari dimensi bioretensi untuk menampung debit genangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek hidrologi dan hidrolika perlu diperhitungkan dalam menanggulangi permasalahan banjir di wilayah Kelurahan Ujung Pandang. Kemudian penerapan sistem drainase berwawasan lingkungan seperti bioretensi diperlukan karena kawasan tersebut minim daerah resapan air yang berdampak pada ketersediaan air bersih. Selain itu, penerapan bioretensi dapat membantu meringankan kinerja saluran existing dengan menerapkan bioretensi seluruh limpasan air hujan tidak langsung masuk ke dalam saluran, namun tertahan terlebih dahulu di dalam bioretensi. Kekuatan dan kelemahan penelitian. Kekuatan dalam penelitian ini adalah langkah-langkah dalam penanganan banjir di kawasan tersebut diuraikan dengan cukup jelas dan mengkaji setiap aspek yang memiliki pengaruh seperti aspek hidrologi, hidrolika, dan dimensi bioretensi yang mampu menampung debit air limpasan. Kemudian kekurangan atau kelemahan penelitian dalam pembahasan mengenai bioretensi dan hanya sebatas perhitungan dimensi. Dalam penerapan bioretensi perlu juga dijelaskan mengenai jenis material dan tebal setiap lapisan yang akan diaplikasikan di lapangan. Yang kedua, dalam penelitian ini sempat disinggung terkait permasalahan saluran air limbah, namun dalam pembahasannya tidak ada uraian yang menjelaskan mengenai kondisi saluran air limbah existing dan dampaknya terhadap lingkungan. Yang ketiga, minim penggunaan ilustrasi gambar dan grafik dalam penjelasannya. Ilustrasi gambar dan grafik memudahkan pembaca dalam memahami penjelasan teknis. Kesimpulan, judul penelitian ini berfokus dalam penerapan sistem drainase yang berkelanjutan, ekodrainase. Akan lebih baik dalam pembahasannya difokuskan dalam pemilihan jenis ekodrainase yang sesuai dengan kondisi lingkungan Kecamatan Talo dengan didukung oleh data-data hasil analisis. Kemudian rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini adalah melakukan penerapan metode ekodrainase secara menyeluruh dan terintegrasi dalam perencanaan sistem drainase di kawasan Talo. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.